Suasana panas kembali menyelimuti dunia sepak bola Asia Tenggara setelah Indonesia dirumorkan keluar dari ASEAN Football Federation atau AFF. Indonesia ini kalau sekarang inilah dia punya nilai dalam sepak bola ini sangat tinggi, guys. Saya setuju. Dia boleh menjana sistem. Banyak penggemar sepak bola nasional yang merasa bahwa Indonesia sering dirugikan oleh keputusan wasit dalam turnamen ini. Tidak sedikit yang menyarankan agar PSSI mempertimbangkan untuk keluar dari AFF dan fokus pada kompetisi yang lebih menguntungkan. Ya, guys, kalian tahu nggak gimana jadinya kalau timnas Indonesia keluar dari AFF? Apa jadinya turnamen ini tanpa salah satu negara dengan pendukung sepak bola terbesar di Asia Tenggara? Persoalannya guys, ini jadi pembahasan yang lagi panas banget ya guys. AFF bisa dalam masalah besar kalau ini benar-benar terjadi. Semak terus ya. Belum bisa move on dengan kompetisi Piala Asia dan Olimpiade Paris, suasana panas kembali menyelimuti dunia sepak bola Asia Tenggara setelah Indonesia dirumorkan keluar dari ASEAN Football Federation atau AFF. Semakin memanas ya guys, persoalannya semakin memanas. AFF dalam masalah besar setelah timnas Indonesia tidak lagi berada di AFF guys. Dan Indonesia beralih ke asosiasi lain. Apa Tak hanya dampaknya, itu, guys? Apa jika kesannya? hal ini terjadi, ASEAN bisa semakin bangkrut jika Indonesia benar-benar memutuskan untuk keluar. Bangkrut? Dalam beberapa kesempatan di Piala AFF, timnas Indonesia hampir selalu dirugikan, baik dari segi permainan maupun kinerja wasit AFF. Kinerja wasit di Asia dianggap belum kompeten, seringkali lebih condong membela lawan dari Indonesia. Meski banyak desakan dari fans timnas Indonesia untuk keluar dari ASEAN, dampaknya harus dipikirkan matang-matang karena Indonesia tidak akan bermain lagi di SEA Games dan Piala AFF. Guys, dorang tidak tahukah bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang terbesar ya di Asia Tenggara, yang mana mempunyai supporter-supporter yang sangat-sangat luar biasa. Jika mereka mengabaikan dan seringkali memberikan satu hal yang tidak adil kepada Indonesia, terutamanya dalam kancah sepak bola ini, ia sangat merugikan kepada seluruh di ASEAN ya, terutamanya dalam Piala AFF ini. Jadi dilihat sekiranya Indonesia tinggalkan AFF, dampak dan kesannya sangat-sangat signifikan dan merugikan kepada AFF, terutamanya dalam turnamen di ASEAN ini. Walaupun dia tidak masuk kalender, tetapi bagi saya ia perlu diperhalusi dari sudut pengadilan ya. Janganlah kita merasakan bahwa asal melihat tentang Indonesia pasti akan merencana untuk menyingkirkan dalam apa jua pun situasi dan juga kondisi. Jadi ini sangat-sangat tidak begitu adil kalau bagi saya guys ya, dan merugikan, sangat-sangat merugikan setelah mereka menolak ataupun menyingkirkan timnas Indonesia ini. Tapi nggak apa-apa, timnas Indonesia sudah berada di level yang sudah di tahap yang tertinggi guys, dan kini mereka berada di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Mereka masih lagi bersaing, dan dilihat hari ini negara-negara yang masuk ke semifinal adalah negara yang hanya kuat di pertandingan turnamen AFF, tetapi Indonesia berada di level yang mana mereka layak ke kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Jadi sangat merugikan guys, sangat merugikan. Sebagai negara dengan supporter terbanyak di Asia Tenggara, Indonesia memiliki dampak besar bagi kedua kompetisi tersebut. Timnas Indonesia baru-baru ini menciptakan sejarah dengan lolos ke semifinal Piala Asia Qatar dan akan menghadapi timnas Tanzania dalam FIFA Matchday. Tingkat minat dan perkembangan sepak bola di Indonesia sangat besar, sehingga jangan menganggap remeh Indonesia di ASEAN. Jangan meremehkan. Selepas digembar-gemburkan Indonesia akan keluar daripada AFF ya, ramai ataupun banyak federasi yang menginginkan Indonesia masuk ke dalam federasi bola sepak mereka dalam turnamen-turnamen yang berkaitan dari IAFF, CAFA. Itu juga menginginkan Indonesia untuk masuk dalam federasi mereka, karena Indonesia ini kalau sekarang inilah dia punya nilai dalam sepak bola ini sangat tinggi guys. Saya setuju.
dia boleh menjana sistem ekonomi yang begitu baik dan menjamin perkembangan ekonomi dalam sepak bola itu ke tahap yang lebih baik. Siapa-siapa yang memiliki Indonesia ini. Jadi Indonesia ini punya satu value ataupun nilai yang kita anggap sekarang ini dicari-cari ataupun diintai oleh federasi-federasi sepak bola yang ada di benua-benua di ASEAN ini. Sebenarnya perkara sering dicurangi di dalam Piala AFF dan banyak mafia-mafia di dalam AFF ini sebenarnya sudah kita lama ketahui ya. Haraplah lepas ini ada tindakan lanjut daripada kita sendiri ya. Apakah kita akan terus untuk bersama dengan AFF ataupun apakah kita akan terus sentiasa dicurangi di dalam Piala AFF guys. Dan Betul kerana juga. itulah kita lihat Piala AFF ini tidak ada di dalam kalender FIFA. Kerana FIFA sudah mengetahui perkara-perkara ini. Mafia sudah banyak di dalam AFF ini dan sebab itulah kemungkinannya kita nampak FIFA tidak mengiktirafkan untuk kalender mereka ada perlawanan ataupun laga AFF ini guys. Bisa kalah 1-0 lawan Filipina, satu gol tunggal yang dianggap handsball oleh tangannya Donitri, padahal kalau kita lihat sih nggak handsball ya. Sebenarnya wasit dari Jepang ini harusnya ngecek monitor yang ada di pinggir lapangan. Kemudian aku sepanjang kepemimpinan wasit Jepang ini aku kurang suka, padahal permainan kita nggak terlalu buruk, permainan kita juga bagus. Bagus ya. Keputusan wasit aku kurang suka ya. Seperti Arhan yang di pinggir lapangan itu sebenarnya kita dapat tendangan sudut, kena kakinya Reyes tapi nggak dikasih. Kemudian Hoki Caraka dengan Tabinas, sebenarnya Tabinas sikut tapi nggak foul, malah foulnya ke Tabinas. Kemudian Hoki Caraka di pinggir sebelah sisi kanan itu dengan Adrian sebenarnya foul tapi malah dikasih bola out ke Filipina. Kemudian Detan juga ditanduk kepalanya, bukan kartu merah tapi kartu kuning. Kocak-kocak, wasit parknya kocak. Perlukah Indonesia keluar dari AFF? Timnas U22 Indonesia harus menerima kenyataan tersingkir dari Piala AFF setelah kalah dari Filipina dengan skor tipis 0-1 di Stadion Manahan, Solo. Kekalahan ini menyisakan banyak tanda tanya, terutama mengenai keputusan kontroversial wasit asal Jepang, Koji Takasaki, yang mengusir Muhammad Ferrari dengan kartu merah pada menit ke-42. Keputusan ini dianggap merugikan Indonesia, apalagi Ferrari adalah pemain kunci sekaligus kapten tim. Tak Sangat hanya itu, merugikan. insiden lainnya seperti pelanggaran terhadap Victor Dethan yang tidak diberikan penalti juga menjadi sorotan. Koji sempat berdiskusi dengan VAR, tetapi tidak memutuskan untuk melihat tayangan ulang secara langsung, yang seringkali dilakukan wasit jika terdapat keraguan. Oh, Selain Koji Takasaki, wasit Jepang lainnya, Hiroki Kasahara, juga mendapat kritik saat memimpin laga Indonesia melawan Laos. Dalam pertandingan itu, gol penyama kedudukan Laos dinilai kontroversial karena bola dianggap sudah keluar lapangan sebelum gol terjadi. Namun, wasit tetap mengesahkan gol tanpa mengecek VAR. ini juga dicurangi Kinerja ya? dua wasit asal Jepang ini memunculkan kembali diskusi tentang partisipasi Indonesia di AFF. Menurut Bung Ropan dalam kanal YouTube-nya, banyak penggemar sepak bola nasional yang merasa bahwa Indonesia sering dirugikan oleh keputusan wasit dalam turnamen ini. Tidak sedikit yang menyarankan agar PSSI mempertimbangkan untuk keluar dari AFF dan fokus pada kompetisi yang lebih menguntungkan, Ya, seperti Asian Cup atau turnamen lainnya di bawah AFC. Meski begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan PSSI dan Ketua Umum, Erick Thohir. Evaluasi terhadap keikutsertaan Indonesia di AFF perlu dilakukan, mengingat peristiwa-peristiwa yang kerap merugikan timnas. Apakah Semua tetap bertahan keputusan. di AFF adalah langkah yang tepat, ataukah Indonesia sebaiknya rehat sementara waktu untuk memikirkan strategi terbaik ke depan? Media Vietnam menyindir Ketua PSSI Erick Thohir usai timnas Indonesia gugur di babak penyisihan Piala AFF 2024. Dalam sebuah berita, Soha mencantumkan judul yang nyata terbaca, mengusik, Indonesia tersingkir di awal. Presiden PSSI masih berkata, "Kami adalah raksasa yang tertidur," tulis Soha dalam sebuah tajuk berita yang dirilis pada Selasa 24 Desember siang. Selain Sampai itu, begitu? dalam artikel juga dikaitkan lagi soal kegagalan di Piala AFF 2024 dengan kans tampil di Piala Dunia 2026. Timnas wah.
Indonesia baru saja gagal di Piala AFF 2024 karena gugur di fase grup. Meski demikian, Ketua PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa timnya masih memegang kesempatan besar menuju kelas dunia karena tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis media Vietnam tersebut. Soha membawa-bawa pernyataan Erick Thohir saat diwawancara Reuters yang menyebut timnas Indonesia adalah raksasa tertidur, sekaligus ambisi tim Garuda berada dalam 9 besar level Asia. Timnas Indonesia harus masuk 9 besar di Asia dengan populasi dan gairah terhadap sepak bola. Tapi tentu, ini membutuhkan waktu, ujar Erick. Di satu sisi, Soha memberi pujian terhadap perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Benar. Ini karena Jai Idzes dan kawan-kawan mampu menjaga asa lolos ke pesta sepak bola sejagat walaupun menghadapi sederet tim-tim besar di Asia. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia meraih hasil impresif dengan berada di peringkat ketiga klasemen di atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, tulis Soha. Saat ini tim asuhan Shin Tae-yong mengantongi 6 poin dari 6 pertandingan, dan sementara memegang tempat yang aman dibandingkan 3 tim yang di bawahnya, lanjut Soha. Seiring dengan tumbang di Piala AFF 2024, tidak ada lagi pertandingan yang akan dijalani timnas Indonesia sebelum Maret 2025. Skuad Garuda akan menjalani 2 laga penting dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Benar. Indonesia Masih ada lagi. akan bertandang ke Australia pada 20 Maret mendatang. Kemudian tim Merah Putih mendapat giliran menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. 2 perlawanan pada bulan Maret guys. Australia dan juga Bahrain ya. Pada bulan Maret. Seperti mana yang sudah kita nonton dan juga reaksikan, kalau Indonesia sampai benar-benar keluar dari AFF, ini masalah besar untuk mereka. Kenapa? Karena Indonesia adalah salah satu daya tarik utama turnamen ini. Ya guys, bayangkan saja sponsor mungkin akan mempertimbangkan ulang dukungan mereka. Karena Indonesia adalah pasar terbesar untuk banyak produk. Ekonomi lokal di sekitar turnamen juga bisa terdampak. Supporter Indonesia yang biasa hadir memadati stadion, belanja makan, semuanya akan berkurang drastis guys. Jumlah penonton di layar kaca juga kemungkinan ya guys, kemungkinan akan menurun. Kalian tahu kan, supporter Indonesia itu adalah salah satu yang paling semangat di Asia Tenggara. Kehilangan mereka bisa bikin turnamen ini jadi kurang greget. Itulah yang kita akan dilihat nanti guys ya. Ngomong soal AFF, sebenarnya Indonesia sudah nggak terlalu merungsingkan itu. Kenapa guys? Karena fokus mereka sekarang lebih besar lagi, Piala Dunia tahun 2026. Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang berhasil melangkah ke kualifikasi Piala Dunia. Ini menunjukkan bahwa level mereka sudah meningkat jauh. Jadi meskipun tidak memegang trofi AFF, itu nggak terlalu penting lagi guys. Mereka sekarang bermain di panggung yang lebih besar sebenarnya, yaitu dunia. Dan itu yang seharusnya jadi prioritas. Indonesia ini gergasi sepak bola di Asia Tenggara. Sebagai negara dengan penduduk lebih dari 270 juta orang, mereka punya sekitar 69% populasi yang gila sepak bola. Artinya sekitar 186 juta orang aktif mendukung timnas mereka setiap kali bermain. Supporter Indonesia itu guys bukan hanya nonton, tapi benar-benar punya passion luar biasa guys. Kalau AFF kehilangan Indonesia, itu kerugian besar buat turnamen ini. Penonton bisa berkurang drastis, sponsor mungkin mundur, dan dampaknya akan sangat besar. Wah guys, satu hal yang sangat-sangat signifikan ya. Isu lain yang bikin banyak netizen Indonesia nggak nyaman sama AFF adalah sistem mereka. Banyak keputusan yang dianggap tidak adil guys. Misalnya kualitas wasit yang sering dikeluhkan, bahkan sampai bikin netizen marah besar guys, marah besar. Ada juga keputusan-keputusan yang dicurigai, mencurigakan. AFF ini sebenarnya punya potensi jadi turnamen yang besar, tapi mereka harus merubah. Kalau tidak, mereka bukan cuma kehilangan Indonesia, tetapi mungkin guys, negara-negara lain juga akan mulai memperbanyakkan sistemnya. AFF perlu belajar dari kritik ini untuk
menjadi lebih baik ke depannya guys. Oke guys, jadi apa langkah selanjutnya buat timnas Indonesia? Kalau mereka benar-benar memutuskan guys untuk pindah ke EFF atau CAFA, itu bisa jadi langkah besar menguntungkan. Di sana guys, mereka bisa bertanding ya dengan tim-tim yang lebih kuat, dapat pengalaman yang lebih berkualitas dan terus berkembang di panggung yang lebih kompetitif. Harapan untuk timnas Indonesia guys, semoga terus maju dan membuktikan bahwa mereka adalah kekuatan besar di sepak bola dunia. Gimana pendapat kalian? Jadi sekiranya ada beberapa info dan sebagainya, silakan tulis di ruangan kolom komentar ya guys ya. Insyaallah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.